juga dari Kementerian Agama Gresik, Bapak Dr. Andes Haji Sahid, lalu salah satu alumni dan tokoh Bapak Dr. Haji Asluhul Alif yang tadi mewakili alumni juga dalam menyampaikan kepedulian kepada siswa-siswi atau santri-santriwati yang merupakan tentunya berasal dari keluarga yang kehilangan ayah, dari yatim. Camat Muspika, Camat Manyar Supak Supandi beserta Muspika, Kepala Desa Sembayat, lalu juga tentunya Bu Mas Fufah dari Kasih Pendidikan, dan tentunya yang berbahagia hari ini segenap alumni MI Al-Falah Sembayat yang berasal dari berbagai masa, dari berbagai angkatan, yang semuanya berkumpul dalam reuni akbar yang mungkin pertama kalinya ini. Tapi insya Allah ini akan menjadi awal dari reuni yang akan terus berkelanjutan untuk menunjukkan bahwa MI Al-Falah Sembayat akan semakin berkembang karena kiprah dari alumninya ke depannya. Panjenengan semua tentu membawa bendera alma mater, dan panjenengan inilah yang dicita-citakan oleh tentunya para muassis pendiri dari MI Al-Falah. Sejarahnya yang sudah sedemikian panjang, sudah 69 tahun mendidik generasi penerus bangsa, dan hari ini seperti panjenengan semua telah berkiprah di tengah masyarakat. Dan estafet itu berkelanjutan, diteruskan kepada murid-murid yang hari ini belajar di Al-Falah. Saya hanya ingin cerita singkat saja. Memang ini juga kita masih semangat Maulid Nabi ya. Semalam saya baru dari Haul Sunan Giri di Kebomas. Malam selesai baru setengah 12, balik ke Surabaya dulu, lalu balik lagi ke Gresik khusus untuk hadir di MI Al-Falah Sembayat ini. Dan balik lagi nanti saya ke Surabaya. Dan kita tahu bahwa tentunya momen Maulid Nabi adalah momen untuk meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian kita tahu bahwa ini diperingati 12 Rabiul Awal, bagaimana perjalanan Rasulullah. Tentunya salah satu yang selalu dikenang adalah ayat yang pertama kali turun di Gua Hiro ya waktu itu ya. Iqra, membaca. Kita juga kalau belajar ngaji, buku bacaannya awal-awal tuh mesti, saya ingat belajar ngaji bukunya Iqra juga, belajar ngaji Iqra, membaca. Kelahiran Rasulullah membawa ke sebuah zaman yang juga baru, di mana scripture atau ilmu adalah modal terbesar yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Ilmu. Jadi kalau misalnya dulu waktu saya masih kecil kadang nanya, kok keajaibannya enggak seperti bisa membelah lautan, bisa ngerubah tongkat jadi ular, bisa memadamkan api, kok enggak ada ya? Rasulullah kok keajaibannya buku, enggak ngerti waktu masih kecil, pengennya kan seperti superhero begitu. Tapi ternyata ini adalah Rasul yang memang mengantarkan kita ke zaman yang sampai berlaku hari ini. Bahwa seorang superhero hari ini ditentukan dari kemampuan intelektualnya. Tapi kemampuan intelektual yang tidak disertai oleh hati nurani itu bukan jadi superhero, tapi jadi super, kalau bahasa ininya super villain. Super villain itu penjahat super. Jadi jangan sampai kita salah arah. Inilah sebabnya kita bersyukur menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad, karena yaitu tadi, bahwa kita dihantarkan untuk masuk ke zaman yang kemudian sampai hari ini relevan, yaitu dimana kita berdakwah, kita berikhtiar, kita berjuang dengan menggunakan ilmu, Pada saat saya mengatakan ini bukan berarti artinya semua orang harus sama-sama pinter matematika, pinter fisika, ilmunya beda-beda.
Ada yang menggunakan ini untuk pintar bermusik, ada yang menggunakan ini untuk pintar olahraga, ada yang menggunakan ini untuk pintar di bidang militer, pintar di bidang kedokteran seperti dokter Alif, pintar di bidang tentunya filsafat, di bidang keilmuan keagamaan seperti dokter Amin, dan banyak lagi. Tapi semuanya sama, ilmu. Dan ilmu diperoleh melalui membaca. Inilah sebabnya perjuangan untuk membangun umat ini yang paling penting adalah pendidikan. Inilah yang tentunya menjadi semangat dari para muassis, dari para pendiri, dari MI Al-Falah 69 tahun yang lalu di sini di Sembayat, di Manyar ini, bagaimana tentunya mendirikan lembaga yang akan mencetak lulusan-lulusan yang akan berkiprah di tengah masyarakat. Jadi kalau Kanjeng Nabi selalu berdoa ya agar selalu ditambahkan ilmu pengetahuan. Inilah doanya. Karena ilmu atau knowledge tadilah ya. Dan kemudian Islam berkontribusi di dalam ilmu pengetahuan. Ada yang menemukan angka 0, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, pakar matematika. Ada yang menemukan optik dan teleskop, Ibnu Haytham. Bahkan tentunya juga pembuluh darah di bidang medis ada Ibnu Nafis juga ya. Walaupun juga ada yang mengatakan itu dari United Kingdom. Tapi masih banyak lagi. Nah, kita sekarang di pemerintahan menaruh harapan besar kepada para pemuda. Sekarang kita tahu bahwa zaman berubah. Kalau dulu lagunya bangun tidur ku terus mandi. Sekarang bangun tidur ku terus cek HP. Sebelum tidur baca doa, ya kan? Bismika, Allahumma ya bismika amut. Sekarang setelah baca doa langsung merem apa cek HP lagi? Cek HP lagi. Dunia berubah luar biasa. Karena COVID-19 semakin nemen, semakin kenceng perubahannya. Yang dulunya cuma tahu tapi nggak pernah ngelakoni yang namanya belanja online, sekarang sampun apa dorong? Sampun ngerasain nggih? Belanja. Gampang nggak? Lek gampang timbang keluar ongkos beli jauh-jauh mending beli dari HP. Kecuali kalau memang pengen nyoba lain ya, tapi kebanyakan bisa. Lah pripun nasibnya toko-toko? Lah sekarang arep mesen makanan gampang nemu? Gampang. Lah dulu ya namanya mesen makanan ya datang ke restoran. Sekarang tinggal nunggu di rumah. Akhirnya restoran kalau orang mau ke restoran syaratnya cuma satu ya, kalau memang makanannya enaknya dimakan langsung, ya kan? Kayak kalau mungkin ada yang nonton drakor itu suka masak daging dimasak di situ gitu ya. Ya. Gitu. Tapi kalau yang bisa diangetin di rumah ya mending beli aja, diantar ke rumah kadang-kadang gitu. Jadi kalau yang punya rumah makan tidak berinovasi, gimana supaya makan di tempat saya ini tidak terkalahkan rasanya dibandingkan pesen di rumah, ya sepi rumah makannya. Nah ini sebabnya dunia kita banyak berubah hari ini karena teknologi. Inilah yang disebut sebagai disrupsi, gangguan, perubahan, goncangan, dan berdampak kepada semuanya. Sekarang melihat ini kita sebaiknya takut atau justru malah semangat? Takut atau semangat? Ya nggak apa-apa dua-duanya, takut tapi habis itu harus semangat. Nah ini sebabnya pendidikan menjadi penting. Kita tidak lagi mencetak hanya anak-anak yang hafal buku. Pembelajaran klasikal memang penting sebagaimana sanad ilmu yang diwariskan. Tapi tidak ada kemudian masih yang mengatakan tidak boleh menambahkan pola pembelajaran baru. Hari ini tidak mungkin belajar tanpa teknologi. Lihat teknologi diumpetin dari anak-anak, pas mereka keluar dari sekolah mereka kayak bingungan. Karena pada saat COVID belajarnya lewat mana? Lewat HP, lewat laptop, pakai Zoom, betul? Ya bisa ditutup lagi teknologi dari anak-anak kita. Tentunya dengan segala manfaat dan mudorotnya. Tapi harus kita hadapi, harus kita jalani. Nah saya yakin betul bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah ini dengan dukungan panjenengan sebagai alumni insya Allah bisa beradaptasi. Tidak jauh dari sini ada pengembangan kawasan 3.000 hektar
yaitu kawasan industri Java Industrial Integrated Port Estate. Sampun pirsa? Gawedhe 3.000 hektar. Investasinya, salah satu investasinya adalah pengolahan logam, mineral, logam mulia. Smelternya dibangun dengan investasi 3 miliar. 1 miliar dolar itu 15 triliun. Jenengan kalikan 3 miliar dolar 45 triliun. Anggaran kulo kalian Bukoviva saat tahun itu cuma 30-an triliun. Jadi sebegitu besarnya investasi. Tidak jauh dari sini. Apa yang akan terjadi? Insya Allah tentunya Manyar dan Sembayat akan maju. Harus segera kita persiapkan. Persiapkan ilmunya, tapi juga persiapkan akhlaknya. Jangan sampai kemudian luntur karena perkembangan ekonomi. Ini yang kita harapkan. Makanya sekarang ada istilah namanya merdeka belajar. Lah kula badhe tanglet niki. Lek kalau nekani seluruh madrasah ibtidaiyah sak Jawa Timur kinten-kinten berapa madrasah? Sak Gresik aja kira-kira. Sak Gresik kira-kira berapa madrasah atau SD-nya? Kata napa mboten? Kata. Lah kula rumiyin jadi bupati Nggalek, Trenggalek niku wonten lebih dari 400-an SD sak Trenggalek. Lah kok bisa saya hari ini datang ke sini? Niki jujur kula. Inilah yang disebut pentingnya jaringan. Lah kebetulan Mas Amin ini kawan baik saya, ngingetin terus. Pokoknya pun kesupen Mas, jangan lupa harus datang ke Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah. Ditambah lagi memang sejarahnya beliau menceritakan bagaimana ini madrasah luar biasa, dan Mas Emil akan ketemu dengan lulusan-lulusan yang luar biasa dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah ini. Alumni-alumni yang peduli. Tapi apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa nantinya pada saat kita sudah di dunia nyata, setelah kita lulus, maka kita harus bisa bergaul, harus bisa membangun jaringan. Inilah yang penting nanti di dunia kerja. Bukan hanya hafal hitungan, hafal teori, tapi harus bisa berinteraksi, membangun jejaring, berkomunikasi. Itu sebabnya anak-anak kita nantinya akan dituntut untuk lebih memiliki kemampuan-kemampuan itu. Bukan saja raportnya ini bagus secara angka ujian, tapi harus bisa membangun jejaring, karena itu yang bisa membedakan. Kegigihan. Lah kalau Mas Amin cuma ngirim WA tapi nggak ngejar-ngejar saya pas ketemu, belum tentu saya ingat karena banyak undangan yang masuk. Ini hanya contoh bagaimana kemudian nyata bahwa ya memang kita harus punya kegigihan, kita harus punya juga tentunya kenalan, jaringan. Bukan untuk curang, ada kan dulu koncoisme itu nggak boleh curang. Tapi ini ya tentunya adalah ikhtiar, kegigihan dan perjuangan. Bagaimana cara mengajarkan anak-anak kita untuk gigih? Bagaimana ngajar anak-anak kita untuk pantang menyerah? Kadang-kadang ada yang bilang yang paling hebat itu bukan yang nilainya bagus terus, tapi yang pernah mengalami jatuh tapi bisa bangkit lagi. Saya mau cerita nih kepada panjenengan semua, kan punya anak kelihatannya ya, pasti sekarang mungkin sedang sekolah putra-putrinya. Saya dulu waktu masuk SMP itu ada masa perkenalan siswa. Kalau zaman saya masa perkenalan siswa itu dipelonco sayangnya, dikerjain ya. Nah masa perkenalan siswa, satu hari di kelas itu pas masih masa perkenalan saya celingak-celinguk. Ditegur lah sama gurunya. Ditegur, kamu masih celingak-celinguk, kamu. Oh kayaknya saya yang dipanggil. Saya Pak, iya kamu yang celingak-celinguk dari tadi gitu kan. Berapa nem, masih ingat dulu zaman kita nem ya namanya ya. Berapa nemmu? Sekarang UN, dulu nem. UN juga udah nggak ada sekarang. Nem, nilai Eptanas murni 40 Pak, 40, sekian, 41, sekian pas ya. Wah, kamu hampir nggak diterima ya di sini ya. Memang SMP saya SMP unggulan, saya masuk agak di bawah itu.
agak di bawah. Kebanyakan main video game ibu-ibu. Ya namanya anak kecil ya, kalau nggak dikendalikan main terus ya lupa belajar. Jadi pas-pasan, hampir nggak diterima. Ya, kamu ini hampir nggak diterima ya. Makanya udah gitu jangan celingak-celinguk, perhatikan ke depan. Bayangin ditegur di depan teman-teman sekelas, malu nggak? Ketahuan nemnya hampir nggak diterima, ditegur. Tapi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kalau misalnya saya waktu itu langsung menganggap ya saya ini adalah salah satu yang terbawah, selamanya saya akan berpikir bahwa saya di situ rankingnya, salah satu yang hampir nggak diterima. Tapi apa yang terjadi? Saya menolak untuk berpikiran seperti itu. Dan apa yang terjadi 3 tahun kemudian, anak yang tadinya ditegur karena dia itu nilainya hampir tidak diterima masuk di situ, menjadi lulusan juara 1 terbaik di SMP tersebut. 3 tahun kemudian, bayangkan. Juara umum, juara 1 NEM tertinggi. Kok bisa? Karena semua orang bisa. Tapi kalau kita sudah ngukur aku cuman segini, ya sudah. Tapi kalau nolak, saya tidak di sini tempatnya, saya pasti bisa di sana. Insya Allah akan di sana. Sugesti. Jadi yang NEM paling bawah bisa jadi juara umum, NEM paling bawah. Mungkin orang pikir ya namanya Mas Emil nih mah memang rajin, bagus terus nilainya. Enggak Bu, saya pernah nilainya di bawah, tapi berjuang bisa. Makanya saya meyakini ada resiko hari ini. Ngapa-ngapain gampang hari ini. Karena pakai HP itu gampang. Ini yang namanya disebut generasi milenial. Karena dari remaja tumbuh itu sudah dimanjakan oleh teknologi. Lah zaman dulu coba kalau mau moto pakai two-style gitu. Hati-hati nggak ngambil gambarnya. Pakai film, pakai roll. Masih ingat di sini? Foto pakai roll. Jenengan krak-krek kayak sekarang gitu. Enggak toh? Oh, eman rollnya ya kan? Ngambilnya hati-hati, kalau gagal eman rollnya ya kan? Sekarang kalau ngambil foto mikir nggak? Tak-tuk aja udah ya nggak? Karena digital, nggak perlu pakai roll lagi. Ya, jadi kalau orang zaman dulu foto mikir baru jepret. Lah saya kita klak. Apalagi anak-anak kita yang nggak tahu ceritanya, bagaimana rasanya. Adik-adik kita lah yang generasi lebih muda yang ngerasakan. Saya sudah mulai kenal ada kamera digital, umur saya masih belasan tahun. Jadi ya makanya dibilang hitungannya juga masih milenial, kelahiran 84 ya. Dulu kalau mau janjian mesti rapi, kalau janjian itu mesti teliti. Jam berapa, di mana, ya toh? Kalau sekarang mau janjian ketemu di mana, jam berapa? Wes nanti kalau udah deket kabarin aja, betul nggak? Bisa nggak dulu kayak gitu? Ya nggak bisa, dulu harus bener-bener presisi, jelas. Di sini jam segini, hujan saya pindah nunggunya di sini. Orang dulu berpikir banyak hal. Di satu sisi jadi lebih lama, tapi di sisi lain menjadi lebih teliti. Nah bahayanya kalau sudah dimanjakan teknologi, apa-apa maunya cepet, apa-apa maunya gampang. Jangan sampai itu terjadi kepada anak-anak atau adik-adik kita yang masih sekolah. Kita harus melatih betul itu supaya mereka bisa punya semangat. Jadi kalau ada yang bilang anak-anak muda sekarang ini bosenan, jangan bosenan. Yang lebih tepat adalah kreatif, inovatif. Ada yang bilang anak-anak muda zaman sekarang ini gak sabaran, jangan gak sabaran, tapi cekatan, gesit. Ini yang harus kita cari sendiri. Maka dari itu hadirin sekalian yang saya banggakan, Jawa Timur, Bu Gubernur dan saya, kami berkomitmen, walaupun perjuangannya tidak mudah. Kita berkomitmen untuk nanti yang SMA dan SMK supaya tidak putus sekolah. Kalau mereka mau masuk ke SMA negeri dan SMK negeri, tidak boleh ada yang diberikan beban SPP wajib. Jadi ini yang namanya TISTAS, gratis berkualitas. Tapi kualitas dijaga. Maka alhamdulillah Jawa Timur ini sudah berturut-turut ini akhirnya setelah tidak pernah sebelumnya, hampir sudah lama sekali belum pernah, kita menjadi juara umum kompetisi sains nasional.
Jawa Timur ini menjadi juara umum kompetisi sains nasional. Pendaftar perguruan tinggi negeri di Jawa Timur bukan yang paling banyak, tapi yang diterima di dalam perguruan tinggi negeri dari Jawa Timur paling banyak di seluruh Indonesia. Bayangkan itu ya. Pertumbuhan indeks pembangunan manusia kita juga salah satu yang paling pesat di Indonesia. Apa? Karena Ibu Gubernur mengutamakan pembangunan manusia. Nah, salah satu lembaga yang penting tentunya dimulai sedini mungkin. Usia-usia anak-anak kita dari Madrasah Ibtidaiyah ini menjadi penting. Dan yang bisa membantu supaya madrasah ini terus berkembang ke depannya tidak lain dan tidak bukan adalah alumninya sendiri. Lah hari ini awal yang bagus panjenengan kerso rawuh pada acara hari ini. Mudah-mudahan setelah ini silaturahminya terus terjalin sehingga ada gotong royong, ada kerjasama. Tadi alhamdulillah dari Ikatan Alumni kerso nyumbang sesuai umurnya 69 juta sesuai umurnya. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah kebanggaan. Nanti guru-guru ngajar ke adik-adik itu bangga bilang, tahu nggak anak-anakku lulusan-lulusan dari MI Al-Falah ini alhamdulillah semua kerja keras, berhasil dan bisa berkontribusi untuk sekolah. Inilah yang kemudian kita harapkan bisa diceritakan kepada anak-anak. Kira-kira anak-anak akan bangga atau tidak mendengar itu? Insya Allah akan bangga dan akan termotivasi bahwa belajar di MI Al-Falah insya Allah akan menjadi gerbang menuju kesuksesan. Suksesnya bukan hanya duniawi tapi insya Allah juga surgawi, karena menjadi alumnus yang berakhlak, alumnus yang memiliki kemampuan kemandirian tapi juga tentunya memiliki kualitas iman dan takwa yang baik. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kita doakan semoga MI Al-Falah Sembayat akan terus dan terus berkembang sehingga nanti akan diperingati hari lahir ke-70, ke-75, ke-90, ke-1 abad nantinya, bahkan terus akan berdiri menjadi lembaga yang dicintai dan dibanggakan masyarakat semuanya. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Dr. Haji Emil Dardak, kami mohon untuk tetap berada di panggung. Kita kasih tepuk tangan buat Wakil Gubernur Jawa Timur yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati, acara selanjutnya pemberian cindera mata kepada Bapak Dr. Haji Emil Elistianto Dardak dari IKMI Al-Falak Sembayat. Dalam hal ini akan diberikan oleh Bapak Muhammad Ali Maskur selaku Ketua IKMI Al-Falak Sembayat. Kepada beliau kami persilakan. Kita kasih tepuk tangan buat Wakil Gubernur Jawa Timur beserta Ketua IKMI Al-Falak Sembayat yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak Dr. Haji Emil Elistianto Dardak. Mohon untuk berada di tempat sejenak. Acara selanjutnya adalah pelepasan balon secara simbolis sebagai petanda bertambah usia MI Al-Falak Sembayat yang ke-69 tahun, yang nanti balon akan dilepas oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Emil Elistianto Dardak yang didampingi oleh yang terhormat Bapak Muhammad Fakhrul Rozi Sarjana Agama, Bapak Muhammad Ali Maskur, Bapak Lurah Sembayat Bapak Muhammad Amin, dan juga yang terhormat Bapak Dr. Haji Asluhul Alif. Kepadanya kami mohon untuk mendampingi Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Gubernur kecintaan kita semua. Kami mohon untuk Bapak Ibu hadirin berdiri sejenak. Kita saksikan bersama secara simbolis bertambahnya usia MI Al-Falak Sembayat.
Semoga MI Al-Falak semakin maju dan penuh berkah dalam mendidik generasi penerus bangsa. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu undangan, khususnya Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Elistianto Dardak. Kami mohon untuk seluruh tamu undangan khusus menuju ke ruang ramah tamah. Kita kasih tepuk tangan buat Wakil Gubernur Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin para undangan yang sangat kami hormati, kami mohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pemberian penghargaan bagi partisipasi alumni dalam acara Ikatan IKA, Kirab Bazar dan Reuni Akbar. Pemberian penghargaan yang pertama kepada peserta terbanyak kirab dalam rangka Harla MI ke-69 tahun, yaitu alumni Angkatan 1995. Kepada yang mewakili, kami mohon untuk segera naik ke panggung. Dan selanjutnya, penghargaan kedua diberikan kepada peserta terbaik dalam kirab Harla MI Al-Falak Sembayat yang ke-69, yaitu diraih oleh alumni Angkatan tahun 1995. Sekali lagi diraih dengan angkatan yang sama, angkatan 1995. Kepada yang mewakili kami mohon untuk segera naik ke panggung. Berikutnya penghargaan ketiga untuk stand bazar terbaik diraih oleh alumni Angkatan tahun 2004. Kami mohon untuk yang mewakili segera naik ke panggung. Dan yang terakhir yang sungguh luar biasa karena beliaulah penyumbang donasi yang terbanyak dari alumni Angkatan 1988. Wow, sungguh luar biasa. Donasinya sampai paling tertinggi sendiri. Dan perlu diketahui bahwa angkatan ini adalah angkatan dari Pak Ketua kita. Kita kasih tepuk tangan buat seluruh alumni MI Al-Falak Sembayat. Semoga rezekinya semakin barokah, kesehatannya selalu terjaga dan menjadi jiwa yang lebih baik. Sekali lagi untuk para alumni yang mewakili segera naik ke panggung mulai dari angkatan tahun 1995 dan kembali lagi di angkatan 1995 dan angkatan 2004 dan dilanjutkan di angkatan 1988 sebagai pemberi donasi terbanyak. Penghargaan ini akan diberikan oleh yang terhormat Bapak Ketua IKA MI Al-Falak Sembayat, yang akan diberikan oleh yang terhormat Bapak Muhammad Ali Maskur dan didampingi oleh yang terhormat Bapak Muhammad Zainuddin. Kepadanya kami persilakan. Kita kasih tepuk tangan buat alumni-alumni yang meraih penghargaan. Semoga ini menjadi motivasi kita semua untuk semakin cinta kepada MI Al-Falak Sembayat.
Sekali lagi kita kasih aplaus buat alumni terbaik dalam acara IKMI Al-Falak Sembayat. Mohon untuk foto bersama. Terima kasih kami sampaikan. Sampai berjumpa dalam acara IKMI Al-Falak Sembayat tahun depan. Bapak Ibu hadirin para undangan yang sangat kami hormati, berikutnya adalah sebuah acara pemberian tali asih dari alumni atas nama dari Pondok Pesantren Mambaus Solihin 2 Jombang. Pada siang hari ini akan memberikan tali asih kepada Madrasah Ibtidaiyah Al-Falak Sembayat dan juga kepada TK Al-Falak Sembayat. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Zainul Fajri dan Bapak Kiai Haji Muhammad Al-Amin dari Mambaus Solihin 2 Jombang, kami mohon untuk menyerahkan tali asih kepada yang pertama Madrasah Ibtidaiyah Al-Falak Sembayat. Dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak DRS Muhammad Alimin, dan untuk TK Al-Falak Sembayat akan diterima oleh yang terhormat Ibu Rofiatun selaku Kepala TK Al-Falak Sembayat. Kepada beliau kami persilahkan. Kita kasih tepuk tangan buat alumni dari Pondok Pesantren Mambaus Solihin 2 Jombang, Blitar. Mohon maaf ya Bapak. Selanjutnya untuk Ibu Kepala TK Al-Falak Sembayat. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat alumni kita dari Pondok Pesantren Mambaus Solihin 2 Blitar. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati,
Acara selanjutnya yakni pembacaan doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Anwari. Kepada Bapak Kiai Haji Anwari kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun donga kula ngajak panjenengan sedaya sareng-sareng istighfar. Nggih nyuwun ngapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihin. وإلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائي وإخواني من الصحابة والتابعين وجميع أولياء الله والقادر الأزواج وأسره وفروعه جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. Monggo sareng-sareng istighfar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'a syani wa عدفت يا جيرة العالمين. يا أوهيل الجود والكرم. يا أوهيل الجود والكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الظهير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا حي يا قيوم أحيي مدرسة الفلاح حياة طيبة إلى يوم القيامة بفضل قولك فلنحيينه حياة طيبة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Romo Yai Anwari kami haturkan banyak terima kasih. Kepada Bapak Dr. Haji Emil Elistianto Darda, bahwasanya seluruh pengurus IKA mohon untuk berfoto sejenak bersama beliau. Monggo foto bersama Bapak Haji Dr. Haji Emil Darda secara bergantian ibu-ibu ya. Setunggal-setunggal nggih Bu. Mohon maaf ya Bapak Emil, warga sangat antusias sekali dengan jenengan. Nyuwun ngapunten Bapak Wagub. Sudah bergantian Bapak. Selanjutnya dengan paguyupan langsung mendekat nggih Bu, bergantian. Mendekat langsung saja. Ibu-ibu paguyupan monggo langsung mendekat. Mohon kesopanannya nggih. Kepada yang terhormat para panitia untuk mengarahkan Pak Emil untuk naik ke atas panggung karena Bapak Ibu guru beliau berkeinginan untuk foto bersama Bapak Wakil Gubernur kita. Mohon diarahkan ke panggung nggih. Bapak Ibu guru MI Al-Falah Sembayat segera merapat di atas panggung untuk foto bersama Bapak Emil Darda. Monggo Bapak Ibu guru langsung ke panggung. Loh, sepatu nih Pak. Monggo Bu. Selanjutnya persiapan para pengurus. Gantian nggih, mohon maaf nggih Bapak Emil. Monggo Bapak Ibu guru dilanjutkan dengan pengurus IKA yang berada di kawasan panggung segera merapat. Kalau berkenan foto bersama.
Nggih. Urutannya setelah pengurus nanti langsung angkatannya Mas Amin, angkatan 98, nggih, bersiap-siap. Jadi setelah Bapak Ibu guru, selanjutnya seluruh pengurus IKA dan selanjutnya adalah angkatan dari Mas Amin 98, angkatan 98. Mohon bersabar nggih Bapak Ibu. Dan dilanjutkan sekarang pengurus IKA segera merapat. Pengurus IKA dulu Bu, sebentar nggih. Oh iya sudah, Bu Guru TK dulu dah. Monggo Bapak Ibu Guru TK, setelah itu pengurus. Nggih. Mohon maaf nggih Bapak Emil Darda. Selanjutnya Ibu Guru TK. Setelah itu dilanjutkan dengan pengurus IKA segera merapat, yang berkenan pengurus IKA untuk ikut foto bersama. Nggih, monggo panitia langsung merapat. Nggih, sebentar nggih. Pengurus dulu. Pengurus IKMI Al-Falah. Sekarang angkatan 98, mohon bersabar nggih Bapak Ibu. Dan selanjutnya setelah angkatan 98, angkatan Bapak Dr. Asluhul Alif dipersiapkan. Angkatan 92. Setelah ini angkatannya Bapak Asluhul Alif. Setelah itu Bapak pengurus Pak Lurah, Bu Lurah, beserta Bapak Ibu tamu undangan, Bapak pengurus MI, setelah angkatan dari Bapak Dr. Asluhul Alif, nggih. Mohon dikasih jalan, nggih, mohon dikasih jalan untuk akses turun dari panggung. Setelah itu dilanjutkan dengan angkatan 90 berapa tadi Pak Ibu? 92, nggih. Bergantian nggih ibu-ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Emil Darda nggih. Gantian. Turun dulu Bu nggih. Setelah dikasih jalan untuk turun, Masya Allah sangat antusias sekali para alumni MI Al-Falah Sembayat. Selanjutnya angkatan dari Bapak Dr. Haji Asluhul Alif, angkatan 1992. Setelah itu dilanjutkan Bapak Lurah beserta Ibu Lurah beserta pengurus MI, monggo Pak Hafid, Bapak tamu undangan sebentar nggih, Bapak pengurusnya dulu mohon bersabar. Setelah ini adalah Pak Lurah dan Bu Lurah dan juga bersama pengurus MI Al-Falah atau nggih sebentar nggih. Nggih, urutane nggih saya. Bersabar, Bermohon bersabar. Insya Allah Pak Emil akan setia bersama kita. Monggo Pak Lurah sama Bu Lurah, mungkin ada perangkat desa yang lain. Setelah ini Pak Lurah dan Bu Lurah angkatan sekarang ibu-ibu. Oh iya Pak Lurah, mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih ibu-ibu. Acara sudah berakhir. Bapak Emil mau beranjak dari tempat kita nggih. Ini terakhir ini gimana
Gimana ya, sudah habis, mohon maaf nggih waktunya. Kita juga menghormati. Terima kasih Bapak. Sampai berjumpa lagi. Semoga kesehatan dan kesuksesan senantiasa bersama Bapak Emil Elistianto Dardak sekeluarga. Mohon maaf bagi para alumni yang belum sempat foto bersama beliau karena kondisi tidak memungkinkan. Beliau banyak acara, nggih. Doa terbaik untuk panjenengan sedoyo.